Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 3A dengan NIM 210301545 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Program Studi Teknik Informatika. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa automata dan kompilasi. Pengertian: teori bahasa dan automata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Bahasa automata adalah suatu sistem yang meliputi pengekspresian gagasan, fakta, konsep, termasuk sekumpulan simbol-simbol dan aturan untuk melakukan manipulasinya, atau bisa disebut juga sebagai rangkaian makna. Untuk selanjutnya, teori bahasa automata dan bahasa adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan dengan teori bahasa formal. Adapun dengan teori komputasi adalah urutan langkah-langkah sederhana disusun dengan sistematis yang mengarah pada solusi masalah. Adapun finite state automata dapat didefinisikan dengan persamaan berikut. Q adalah himpunan state, himpunan simbol input, S adalah fungsi transisi, state adalah state awal, F adalah state akhir. Karakteristik FSA adalah setiap finite automata memiliki keadaan dan transisi yang terbatas. Transisi dari satu keadaan ke keadaan lainnya dapat bersifat deterministik atau non-deterministik. Selanjutnya, setiap finite automata selalu memiliki keadaan awal. Adapun jenis finite state automata, pertama ada deterministic finite automata atau disebut dengan DFA. Yang kedua ada non-deterministic finite automata atau disebut dengan NFA. Adapun penjelasannya, dalam deterministic finite automata atau DFA, untuk karakter input tertentu, mesin hanya dapat menuju satu state dan fungsi transisi dipakai pada setiap state untuk setiap simbol input. Selain itu, pada DFA, perpindahan state null tidak diperbolehkan, artinya DFA tidak dapat mengubah state tanpa karakter input sama sekali. Deterministic finite automata atau DFA terdiri atas 5 tuple, yakni himpunan state, himpunan simbol input, fungsi transisi, state awal, dan state akhir. Adapun non-deterministic finite automata atau disebut dengan NFA hampir sama dengan FDFA, namun yang membedakan adalah pada beberapa hal seperti berikut. Diperbolehkan terjadinya perpindahan nul, yang berarti NFA dapat berpindah ke state berikutnya tanpa membaca simbol input. NFA dapat mengirimkan beberapa state untuk input tertentu. Pada dasarnya, beberapa hal di atas tidak membuat NFA lebih unggul dari DFA. Jika kita membandingkan keduanya dalam hal kekuatan, keduanya setara. Karena fitur tambahan di atas, NFA memiliki fungsi transisi yang berbeda, selebihnya sama dengan DFA. Berikut adalah contohnya. Selanjutnya ada contoh derivasi. Ini yang diterima dan yang sebelahnya adalah yang ditolak. Selesai. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kita buktikan di aplikasi GFLab-nya. Baik, untuk pertama, kita membuat dari Q0 dan Q1. Kita beri inisialnya. Dan untuk selanjutnya kita tarik dari Q0 menuju Q1 menghasilkan 0. Dan selanjutnya dari Q1 menuju Q0 menghasilkan 1. Selanjutnya kita looping dari Q0 menuju Q0 menghasilkan 1. Selanjutnya Q1 sebentar.
Selanjutnya Q1 milik 1 sama dengan 0. Dan kita akhiri final state-nya, yaitu berada di untuk final state ada di Q1 seperti ini. Dan mari kita coba untuk di run. Nah, kita buat dari awal untuk run-nya. Untuk run-nya ada, kita coba 0 1 1 0, dan untuk yang kedua 0 0 1 1. Ini untuk menghasilkan diterima dan tidak diterimanya. Baik, kita run. Nah, hasilnya berbeda, ada accept dan reject. Nah, ini adalah hasil yang diterima dan ditolak. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.